Contoh studi kasus untuk perhitungan metode SAW atau SAW atau Simple Additive Weighting, tapi sedikit berbeda dengan yang biasanya, yaitu ini untuk menentukan jurusan. Ada kriterianya. Kriteria di sini kriterianya mata pelajaran, tipenya benefit semuanya. Kemudian untuk alternatifnya itu biasanya kan siswanya alternatifnya. Nah, di sini alternatifnya itu jurusan. Jadi kasusnya ini ingin menentukan jurusan siswa apakah masuk ke IPA atau IPS, atau misalkan kalau ada lagi jurusan bahasa misalnya. Kemudian ada subkriterianya. Di sini biasanya kan subkriterianya per kriteria. Nah, di sini karena kasusnya jurusan, maka untuk kriterianya mata pelajaran dan subkriterianya sama semuanya. Jadi cukup dibuat satu saja. Untuk keterangannya sangat penting, bobotnya 5 sampai 1. Kemudian ada nilai maksimum mata pelajarannya di sini 100. Kemudian untuk bobot di sini kan kriterianya tidak menggunakan bobot, tapi bobotnya itu per jurusan. Jadi setiap jurusan bobotnya beda. Ini contohnya jurusan IPA bobotnya beda, jurusan IPS bobotnya beda. Nah, di sini untuk ke jurusan IPA bobotnya seperti ini. Jadi dia lebih besar di mata pelajaran IPA, kemudian matematika, dan seterusnya. Kemudian bobotnya kecil di mata pelajaran IPS dan PPKN, nah misalnya. Kemudian untuk jurusan IPS, dia bobotnya beda lagi. Kemudian bobot yang paling tingginya ada di mata pelajaran IPS, dan seterusnya. Jadi tiap jurusan ini kalau misalkan ada jurusan lain bahasa, maka dibikin lagi bobotnya untuk jurusan tersebut. Selanjutnya menghitung per siswa. Jadi karena ini alternatifnya jurusan, maka nggak bisa semua siswa dilakukan perhitungan. Jadi hanya harus satu persatu siswa sampai di si siswa tersebut mendapatkan rekomendasi jurusannya IPA atau IPS. Di sini contohnya nama siswa, ini C1, C1-nya PAI, kemudian ini nama mata pelajarannya, ini nilainya. Jadi ini tinggal di input saja nilai mata pelajaran 1 dan seterusnya. Selanjutnya ini untuk perhitungan metrik keputusannya. Sini ada nama jurusannya IPA IPS, kemudian nilainya ini ngambil dari nilai si siswa. Di sini sama karena memang yang dihitung adalah satu siswa dan harus satu siswa. Jadi di sini untuk nilainya sama. Kemudian selanjutnya normalisasi. Normalisasinya yaitu nilai dibagi nilai maks mata pelajarannya yaitu 100. Jadi dinormalisasi semuanya ini sama. Nilai untuk jurusan IPS mata pelajaran pertama dibagi nilai maks mata pelajaran. Jadi di sini kelihatannya sama semuanya karena memang input materi keputusannya juga sama. Nah, di sini ada bedanya di bagian perhitungan antara normalisasi dan bobotnya. Untuk jurusan ini pertama, jadi hasil normalisasi ini ada di kolom C32 dikali bobot untuk jurusan IPA mata pelajaran tersebut. C15, nah dikali sini, dikali 3.
Yang selanjutnya juga sama, misalkan yang ini jurusan IPA mata pelajaran kedua, berarti ini D32 dikali bobot mata pelajaran selanjutnya. Untuk yang jurusan IPS sama, cuman dia dikali bobot ke jurusan IPS. Nah, di sini ada C33 yang nilai normalisasi jurusan IPS mata pelajaran pertama dikali bobotnya. Kalau tadi dikali ke sini kan untuk jurusan IPA, nah yang ini dikali ke untuk jurusan IPS. Untuk semuanya sama, contoh yang ini jurusan IPS C06 0,7 dikali nilai bobotnya yang ini untuk jurusan IPS. Setelah dihitung semuanya, lalu diakumulasikan untuk per jurusannya. Oke, jadi ini IPA dijumlahkan semuanya, kemudian yang IPS juga sama dijumlahkan semuanya. Lalu didapat rankingnya. Ternyata nilai yang paling besar ada di jurusan IPS 14,1 dibandingkan IPA. Nah, maka siswa tersebut lebih cocok masuk ke jurusan IPS. Jadi outputnya seperti ini. Kalau biasanya ini sampai sini kan output metode SAW yang biasanya. Nah, kalau ini dia harus dicari yang nilai terbesar, maka dia rekomendasinya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.